hari Senin, kalau ada yang nih banyak banget yang nanya. Hari Senin, Loli Laura dipanggil untuk BAP. Itu adalah babak terakhir. Setelah itu, Kang Semir, Fadel, keluarga binatang dipanggil. Anak Nikita Mirzani rencananya akan diperiksa hari ini atas kasusnya dengan Fadel Bajideh. Namun, apakah anak Nikita Mirzani datang atau tidak? Saat ini masih belum ada jawaban pasti. Rencana Loli akan diperiksa Senin besok seperti apa sih, Bang? Insya Allah besok itu ya jam 9, jam 10 ya mungkin ya. Tapi informasinya nanti pastinya biar penyidik. Yang jelas Laura akan diperiksa sebagai korban dalam perkara ini karena ada kewajiban untuk memeriksa. Nah, di dalam proses pemeriksaan ini Laura akan didampingi oleh Nikita Mirzani dan saya. Saya selaku kuasa hukum Nikita dan Nikita selaku pelakunya yang akan mendampingi mereka. Seperti itu. Yang diperiksa terkait dengan persoalan-persoalan yang telah dilaporkan Nikita Mirzani yang saat ini lagi dalam proses penyidikan seperti itu. Ya, artinya tentang aborsi dan itu ya? Iya, semua yang terkait itu pasti akan ditanyakan. Apakah itu terkait dengan pasal yang disangkakan, ya itu semua nanti akan ditanyakan. Tapi prosesnya seperti apa, kita lihat hari Senin. Kepastiannya nanti hari Senin, insya Allah. Nah, persiapan dari Niki sendiri gimana, Bang, untuk bertemu pertama kali berarti dia, kan? enggak, sudah berapa kali bertemu. Tapi yang jelas Niki ya pasti siap lah sebagai ibu. Nah, seperti apa nanti kita lihat. Yang jelas ini adalah menjadi kewajiban dalam proses hukum di mana korban harus diperiksa. Karena korbannya adalah anak di bawah umur, maka korban harus didampingi orang tuanya seperti itu. Loli sendiri gimana, Bang, kondisinya? Kalau Loli sehat-sehat ya, karena saya tidak mendapatkan informasi. Yang kedua, saya tidak punya akses untuk bertemu, karena akses itu yang punya hanya Nikita Mirzani. Karena tidak mendapatkan informasi apa-apa ya secara otomatis dalam keadaan sehat walafiat. Logikanya seperti itu. Tapi untuk Loli sendiri gimana, Bang? Sejauh ini mungkin dari Niki bercerita tentang kondisi Loli gitu. Nggak ada, saya belum nanya. Hari Senin saja. Karena saya kalau hal-hal yang tidak ada kaitannya sama hukum, saya jarang bertanya sama Nikita. Kecuali Nikita bercerita. Karena itu kan urusan pribadi ya. Bagaimana keadaan anak, yang jelas saya yang ada di proses hukum ini sebagai kuasa hukum Nikita tahu kalau memang ada sesuatu. Misalnya nanti saya ditelepon sama penyidik, Bang ada begini, harus kayak ini, harus kayak ini, harus ke RSCM, proses pemeriksaan itu saya tahu semua. Tapi setelah itu proses lebih lanjut itu Nikita yang banyak tahu. Oke, Bang, artinya dari pihak Niki sendiri dengan dihadarkannya Loli besok, apa sih inginnya seperti apa gitu? Ya Artinya itu penyidik ya, keinginannya seperti apa, bukan keinginan sebetulnya, proses hukum ini harus berjalan. Jadi penyidik yang mempunyai hak bertanya dan seterusnya, jadi seperti itu. Kan kabarnya juga Fadel katanya akan hadir nih, pengen bertemu gitu. Gimana, Bang? Nggak ada urusan saya, dan tidak mungkin saya pertemukan. Karena Nikita sudah melarang, artinya Nikita yang punya ibu, ya sebagai ibu, mohon maaf, sebagai ibu terhadap anaknya, dia punya hak untuk melarang. Tidak mungkin akan dipertemukan. Sudah mustahil, jadi jangan mimpi. Oke, Bang. Pemeriksaan itu sebagaimana saya dapat informasi adalah memeriksa korban yang bernama L. Anak Nikita Mirzani. Prosesnya seperti apa itu menjadi bagian dari penyidikan, kata kuasa hukum Nikita Mirzani, Fahmi Bahmid melalui sambungan telepon, Minggu tanggal 1 Desember tahun 2024 malam. Fahmi Bahmid juga rencananya akan datang ke Polres Jakarta Selatan. Hal itu dikarenakan LM masih di bawah umur. Fahmi Bahmid datang mewakili Nikita Mirzani sebagai orang tua. Mungkin sedikit update untuk lanjutan dari kasus Laura Mirzani gimana? Ya, setelah kemarin sudah kita layangkan untuk surat pemanggilan resmi untuk LM ya dari Putri MN, karena memang kita harus meminta keterangan dalam tahap penyidikan terhadap LM.
Untuk pemanggilan besok, apakah saudara LM sendiri nantinya akan didampingi oleh keluarganya atau dari pihak PPA lagi? Iya jelas. Jadi besok ada dari orang tuanya, ya NM, kemudian dari kuasa hukum, kemudian dari PPA. Jadi semua kita kumpulkan ya, karena memang itu kewajiban dari anak di bawah umur, didampingi oleh orang tua, kemudian juga kuasa hukum dan PPA. Kalau boleh tahu LM sendiri sudah diperiksa berapa kali untuk? Jadi kemarin sudah kita mintain keterangan dalam tahap undangan klarifikasi. Kemudian besok ya jam 11.00 kita memanggil sebagai saksi korban dalam tahap penyidikan. Ibu kabarnya juga saksi dari pihak Fadel juga akan dihadirkan minggu besok juga, Bu. Betul, hari Selasa ya. Jadi hari Selasa kita juga dari penyidik sudah melayangkan surat resmi kepada siapa-siapa saja yang diajukan oleh dari VA ya. Saksi-saksinya kita sudah undang semua. Kalau boleh tahu saksi dari VA sendiri apakah saksi dari keluarga dekatnya atau seperti apa? Ya, dari yang diajukan adalah antara lain ME ya, itu yang diajukan untuk hari Selasa. Ibu, kalau untuk yang dari luar negeri sendiri gimana prosesnya, Bu? Ya, prosesnya kemarin juga kita tadi saya sudah berkomunikasi dengan penyidik, nanti Zoom ya, melalui Zoom. Oh, via Zoom. Ya, Zoom karena memang jarak yang jauh, kemudian jarak tempuhnya memang lumayan jauh. Bukankah nanti kedepannya akan bisa dibilang tuh pemanggilan secara langsung, Ibu? Untuk Kalau memang memungkinkan pasti kita meminta keterangan. Yang dari luar negeri ini siapa, Bu? ME. ME. Ya, Statusnya sebagai saksi. Ya. Ada 2 kan? Iya, saksi. 2 atau 3, Bu? 2. Untuk sementara ini 2 dari putrinya juga. itu di tanggal berapa, Ibu? Tanggal 3. Tanggal 3. Nah, VA-nya sendiri kapan, Bu? Itu masih dijadwalkan ya. Jadi kita memeriksa dulu saksi-saksi yang ada ya, kita semua kita kumpulkan untuk saksi ya, saksi-saksi, keterangan saksi-saksi itu kita kumpulkan. Siap. Untuk pemeriksaan Lolinya sendiri di mana? Di Besok. sini atau di Kita rencananya di Polres Jakarta Selatan ya, 11.00. Ibu rencana kan kabarnya katanya Fadel akan datang. Apakah itu menyalahi aturan nggak sih, Bu? Ya, karena memang sekarang saksi sebagai saksi ya, jadi statusnya sebagai saksi. Jadi sah-sah saja misalnya memang Fadil ada kegiatan yang perlu. Ya hanya pengen bertemu aja gitu loh, pengen Siapa? pengen bertemu dengan LM gitu. Siapanya? FA. Oh, silakan memang silakan saja ya, berkoordinasi saja dengan NM. Silakan, karena memang itu di luar konteks kita, karena konteksnya kita adalah penyidikan. Penyidikan itu kita mengumpulkan barang bukti, kemudian memeriksa saksi-saksi. Oke. Ya. Oke, Bu, itu terus satu lagi, Bu. Ini kan LM kan masih di rumah aman ya. Apakah nantinya besok akan menjadi untuk apa sih, seperti diprivasikan juga untuk LM sendiri datang ke sini atau seperti apa? Ya, besok pasti di rumah aman dibawa ke sini, karena memang kemarin kita sudah bersurat resmi. Ada penjagaan ketat? Penjagaan biasa ya, memang biasa dari PPA pasti membawa LM itu dengan beberapa orang yang jelas ya, karena memang dari sana demikian adanya ya. Oke, terima kasih, Bu.